Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Lesmanatea. Seperti biasa Jones, kali ini kita kembali bertemu untuk bahas soal lagi. Tapi soal apa yang akan kita bahas? Soal TIU kemarin sudah semua ya, baik TIU verbal, TIU figural, dan TIU numerik. Tinggal yang belum adalah soal TWK dan soal TKP. Nah, kali ini coba kita bahas dulu soal TKP ya Jones. Karena menurut saya soal TKP ini bisa menjadi lumbung poin buat kalian. Nah, beda dengan soal TIU yang kalau salah kalian tidak dapat poin, kalau benar kalian dapat poin 5. Soal di sini kalian soal TKP ini kalian tetap akan dapatkan poin, tapi dari poin 1 sampai dengan poin 5. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana caranya, tipsnya untuk bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat ya. Dengan cepat dulu dan maksimal poinnya ya, dengan cepat dan mendapatkan poin maksimal. Kenapa dengan cepat dulu? Ya, karena memang di sini kan saya selalu sampaikan kepada kalian ya bahwa concern kita di sini adalah bagaimana menyelesaikan soal dengan cepat. Karena ingat, kalian punya waktu hanya 100 menit untuk 110 soal, Jones, ya. Nah, berarti kalian harus bisa menyelesaikan soal dengan cepat, harus efisien, harus bisa menghemat waktu. Nah, kalau misalkan kalian bisa mengerjakan soal tapi lama, maka kalian akan kehabisan waktu dan bisa meninggalkan soal-soal yang lain yang tidak sempat kalian kerjakan. Nah, itu poinnya. Banyak banyak sekali teman-teman yang gagal ya, yang tidak lolos passing grade hanya karena kehabisan waktu ya, karena terlalu asik menyelesaikan soal dengan benar gitu ya. Nah, jadi sekali lagi poin saya di sini adalah kalian harus bisa menyelesaikan soal dengan cepat ya, dengan cepat dan akurat. Nah, dalam hal ini di TKP dengan cepat dan mendapatkan poin maksimal. Oke. Nah, sebelum itu kita coba bahas dulu ya, kira-kira kita review sedikit apa sih yang dimaksud dengan TKP ya, atau tes karakteristik pribadi. Untuk kalian semua yang masih belum memahami dasarnya atau konsep dasar TKP ya. Jadi berdasarkan Permenpan nomor 27 tahun 2021 ya, terdapat 6 kategori soal-soal TKP ya. Yang pertama adalah pelayanan publik, kedua jejaring kerja, ketiga sosial budaya, keempat teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima profesionalisme, dan yang terakhir keenam adalah anti radikalisme. Nah, di sini semua akan keluar ya di tahun 2021 ini. Nah, pelayanan publik di sini dikatakan ya tujuannya untuk mampu menampilkan perilaku kerahmat-tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki ya. Jadi ini ingat sekali, perlu diingat concern kita adalah melayani masyarakat, bekerja efektif ya. Ya. Bekerja efektif ya. Kemudian kepuasan orang lain, kemudian tugas dan wewenang yang dimiliki ya, ini sesuai dengan kewenangannya ya. Kadang-kadang ada soal yang menipu kita ya, kita terpancing untuk memilih soal yang melampaui kewenangannya, itu salah ya. Nah, ini nanti kita lihatlah tips dan triknya ya. Kemudian jejaring kerja ya, di sini kita membina hubungan bekerjasama, berbagi informasi dan berkolaborasi secara efektif. Karena apa? Karena dalam dunia kerja di instansi pemerintah kita selalu dituntut bekerja secara tim ya, baik itu tim dalam skala besar maupun tim dalam skala kecil ya, organisasi ya. Kemudian sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya dan sebagainya. Karena memang kita tinggal di Indonesia yang terdiri dari beragam latar belakang adat istiadat dan budaya. Ini pasti akan dibahas. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Di sini karena kita trennya adalah tren globalisasi yang ditunjang dengan dukungan teknologi dan informasi, maka tentu di sini kalian harus memiliki wawasan yang luas terkait itu ya. Akan keluar dalam ujian SKD CPNS 2021. Profesionalisme di sini juga dikatakan dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jawaban. Nah, ini juga tentu ASN harus profesional ya dalam bekerja. Maka di sini akan dikeluarkan dalam SKD CPNS. Kemudian anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, kira-kira seperti itu 6 hal ini yang akan diujikan kepada kalian ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat ya tips dan triksnya, ini yang penting. Kira-kira gimana ya tips dan triks untuk dapat poin maksimal dengan cepat dan akurat.
Oke, Jones. Sebelum itu, pastikan kalian juga telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Dan saya tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya kepada kalian terkait SKD CPNS. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja kita lihat. Pertama ya, hindari redaksi yang nyeleneh ya. Hindari redaksi yang nyeleneh. Maksudnya nyeleneh ini apa sih? Nyeleneh itu yang ya apa ya, yang ego kita lah ya. Maksudnya kita egois, baper, atau sedih, marah, dan lain-lain gitu ya. Ngeselin. Pokoknya hindari redaksi-redaksi yang seperti ini. Contohnya kayak gini, Jones. Nah ini, Anda mendapatkan cerita dari teman Anda bahwa sewaktu melaksanakan pekerjaan kepada seorang klien, ia menerima sebuah amplop berisi uang. Ya, berisi uang. Nah, sebagai rekan kerja, Anda akan, nah ini Anda mau ngapain nih ke teman Anda yang nerima uang? Yang nyeleneh apa sih? Mengancam dan melaporkannya. Ini kan nyeleneh kan? Galak banget nih teman gue kan. Ini pasti poinnya kecil ya. Kalau nggak satu, dua lah. Ini harus dicoret, Gons ya. Mengancam, meminta bagian. Buset. Teman yang dapat duit kita minta bagian nih. Nyeleneh banget ya. Ngeselin. Ini juga coret gitu ya. Terus apa lagi yang nyeleneh? Menyuruh untuk tetap menyimpannya. Nah, ini kan udah tahu duit haram gitu ya. Duit haram malah disuruh simpan ya. Nah, kira-kira seperti inilah yang nyeleneh-nyeleneh, kita langsung coret aja sehingga kita tinggal menyisihkan 2 poin yang nilainya maksimal ya. Menyuruhnya ya, menyuruh mengembalikan dan menyuruh menyumbangkan saja. Ini poinnya pasti antara 4 dan 5. Nah, sekarang kita selanjutnya apa nih? Selanjutnya yang kedua adalah pilih redaksi yang paling ideal. Jadi setelah kita coret nih yang nyeleneh-nyeleneh, yang kira-kira nggak mungkin lah kita lakukan seperti itu ya kalau untuk orang yang normal ya, gitu ya. Jadi tadi kita coret B, C, dan D ya. Nah, kita tinggal pilih yang antara A atau E ya. Nah, pilih redaksi yang paling ideal. Nah, yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini kadang-kadang kita suka menuruti kata hati kita gitu ya. Nah, itu jangan menuruti kata hati kita ya. Maksudnya yang kita cari adalah sesuatu yang paling ideal yang memang nanti kalian harus mempraktikannya pada saat kalian berada di dunia kerja di lingkup ASN ya, kira-kira seperti itu. Nah, coba kalau kita lihat baca yang E, menyuruhnya untuk menyumbangkan saja gitu ya. Memang ya boleh saja sih, bukan bukan boleh ya. Maksudnya secara hati ya mungkin sayang gitu ya. Yaudahlah kasih ke yang lain aja gitu kan. Kita punya gen Robin Hood ya, kira Robin Hood ya. Kita sumbangkan saja ke orang lain, tapi ini nggak kurang tepat ya. Yang tepat adalah menyuruhnya untuk mengembalikan. Nah, ini kita harus strict, kita harus tegas bahwa ketika kita berkaitan dengan uang ya, gratifikasi, suap dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang salah dan hitam dan putih ya, hitam putih tidak ada abu-abu. Maka ketika salah kita tidak boleh melakukannya, kita kembalikan uang tersebut. Jadi di sini poinnya saya yakin 5, di sini 4 ya. Saya yakin seperti itu ya. Maka pilih redaksi yang paling ideal ya. Kita pilih A. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi tips dan triknya hanya 2 sebetulnya. Kita buang yang redaksi-redaksi yang nyeleneh, yang nggak mungkin kita lakukan, yang menunjukkan istilahnya keegoan kita atau sesuatu yang jelek lah, yang tidak baik lah. Kemudian setelah itu kita pilih redaksi yang paling ideal. Insya Allah kalian akan dapatkan poin maksimal. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan ya 10 soal berikut ini. Pertama, ketika menyelesaikan tugas, Anda harus menyelesaikan sesuatu pekerjaan di kantor ya, suatu pekerjaan di kantor. Namun menurut Anda hal tersebut cukup melelahkan. Maka Anda akan, nah ini ya ini sering terjadi ya untuk Jones ya yang sudah bekerja maupun Jones yang fresh graduate mungkin ya sama ya, mungkin pekerjaan kuliah ya, tugas-tugas kuliah. Tapi ya ini asumsikan kalian sudah bekerja ya. Nah, ini kira-kira gimana? Apakah membawa pekerjaan tersebut ke rumah dan seterusnya gitu ya. Nah, pertama kita coret yang yang nyeleneh ya. Oke, meminta rekan kerja Anda untuk membantu. Ini juga saya pikir nyeleneh ya, kita coret ya. Enak aja minta bantu. Temennya juga lagi sibuk kan. Nah, ini kita coret. Apalagi nih, menyelesaikan pekerjaan dimanapun. Ini bukan nyeleneh ya, ini bisa lah. Yang D, menyelesaikan pekerjaan di rumah namun dikatakan di kantor saja. Ini berbohong ya, nggak boleh ya. Nah, ini kita coret. Oke. Berarti kita menyisihkan 3 ya.
Nah, kira-kira yang mana yang bagus? Yang mana yang paling tepat ya? Semuanya bagus ya, tapi yang mana yang paling tepat menurut em, soal ini ya? Pertama, membawa pekerjaan tersebut ke rumah. Ini boleh-boleh saja ya, Jones ya, boleh-boleh saja ya. Cuman pada dasarnya pekerjaan kantor kan dikerjakan di kantor ya. Artinya ya tidak tepat kalau dikerjakan di rumah ya. Bukan tidak, ya bisa, cuman bukan sesuatu hal yang paling tepat jika jika ada opsi yang lainnya. Jadi saya pikir nomor A juga kurang pas ya. Kalian kurang maksimal poinnya ya. Kemudian C, menyelesaikan pekerjaan dimanapun. Ini juga sama dengan nomor A ya. Kira-kira pekerjaan di kantor ya bisa dikerjakan dimanapun. Cuman baiknya adalah diselesaikan di kantor. Karena apa? Ketika pekerjaan tersebut diselesaikan di kantor, bisa jadi kalian memiliki kemampuan dalam hal manajemen waktu, dalam hal efektivitas pekerjaan, efisiensi dalam bekerja dan seterusnya ya. Ketika kalian membawa pekerjaanku ke rumah, ya bisa jadi eh, terlepas dari pekerjaan itu banyak atau enggak, bisa jadi kalian dianggap sebagai orang yang tidak bisa mengatur waktu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan di kantor. Nah, gitu ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah E ya. Bukan paling tepat ya. Maksudnya yang poinnya paling maksimal ya di sini adalah E. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ketika berkunjung ke klien, ke kantor klien, Anda mendapatkan uang dari klien sebagai pengganti uang lelah. Nah, ini ya. Nah, ini saya kira gampang nih. Kalau udah bicara uang gratifikasi ini gampang ya. Yang sudah menjadi budaya di tempat klien Anda yang diberikan kepada para tamunya. Maka Anda akan, yang nyeleneh mana nih? Yang nyeleneh ya. Jelas ya. Menerima ini nyeleneh nih. Ini nggak boleh nih ya. Menerima ini coret ya. Coret. Nah, berarti tinggal A, D, dan E. Kemudian apalagi? Menolaknya karena hal tersebut budaya yang buruk, menolak karena gratifikasi, mengapresiasinya tapi tidak menerimanya. Oke. Oke, sekarang kita yang A dulu ya. Mengapresiasi tapi tidak menerimanya. Kadang-kadang ya memang kita nggak enakan sama klien gitu ya. Nah, tapi di sini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan ya. Ini juga strict ya. Kalau masalah gratifikasi ini harus tegas ya. Mengapresiasi pun kita nggak boleh, John, sebenarnya ya. Itu gratis. Kalau kita mengapresiasi walaupun tidak menerimanya, ya kita tetap salah karena dianggap membenarkan sesuatu yang salah ya. Jadi di sini juga kita coret ya, tidak boleh. Tinggal D sama E yang poinnya antara 4 dan 5. Nah, D, menolaknya karena hal tersebut budaya yang buruk. Benar ya? Benar ya. Menolaknya karena itu termasuk gratifikasi. Nah, kalau budaya yang buruk ini apa ya istilahnya, budaya itu sebenarnya bukan bukan sesuatu yang buruk ya. Kalimat ini kan asal katanya kan budaya itu ya baik ya. Kenapa dibilang buruk? Jadi ini juga saya kira kurang tepat ya. Masih masih terlalu luas lah. Menolak karena itu termasuk gratifikasi. Ini saja ya poinnya paling maksimal menurut saya. Jadi kita pilih E. Strict gratifikasi ya, uang lelah segala macam itu masuk kategori gratifikasi ya. Oke. Nomor 3, kita lanjut. Ketika berkunjung ke kantor klien, Anda diberikan jamuan makan siang. Padahal Anda sudah membawa makan siang sendiri dari rumah. Maka Anda akan, oke. Yang mana yang kira-kira perlu dicoret dulu? Yang nyeleneh ya. Menerimanya ya. Ini pokoknya kalau ada gratifikasi ini, jangan sekali-kali kita pilih yang menerima ya. Jangan ya. Itu sudah pasti skornya kecil ya. Nah, tinggal skor A dan D ya, yang maksimal 4 atau 5. A, menolaknya karena Anda sudah punya makanan. Ini gimana? Berarti kalau belum punya makanan, Anda akan menerima kan gitu kan? Nah, ini juga kurang tepat ya. Yang D, menolaknya karena hal tersebut termasuk gratifikasi. Ini jelas, ideal, tegas, strict ya. Bahwa karena gratifikasi, maka itu harus kita tolak. Kita pilih yang jawaban delta. Lanjut, kita nomor 4. Sehubungan dengan pekerjaan, kantor Anda memberikan jatah uang makan sebesar 100.000 sehari. Wow, luar biasa. Untuk makan siang setiap harinya. Uang tersebut akan diganti sesuai dengan bukti pembayaran makan siang. Namun menurut Anda, makan siang Anda selama ini tidak sebesar jumlah tersebut. Nah, betul ya. Paling makan di warteg aja paling 15.000 kelar ya. Kenyang banget itu. Oleh karena itu Anda akan, nah mana nih yang nyeleneh nih? Tetap makan dengan jumlah tersebut demi mendapatkan uang reimburse. Nah, ini nyeleneh ya. Nah, reimburse ini. Demi mendapatkan uang. Ini nyeleneh nih. Nggak boleh ya. Makan dengan jumlah secukupnya. Makan secukupnya. Ikut bagaimana rekan yang lain saja. Ini juga saya kira ini nyeleneh ya. Kita harus punya prinsip ya.
tinggal menyisakan B, C, dan E saja. Kita bahas yang B. Makan dengan jumlah yang secukupnya menurut Anda. Betul ya? Oke, ini betul. Secukupnya menurut Anda. Makan secukupnya tapi memalsukan kwitansi. Ah, ini nyeleneh nih. Lewat tadi. Ini memalsukan yang gini-gini lah. Pokoknya kalian harus coret dulu ya. Oke, berarti tinggal B dan E. E. Makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. Nah, ini sama ya. B sama E sama. Poinnya sama-sama maksimal antara 4 dan 5 ya. Nah, tapi sekarang mana yang perlu kalian pilih ya? Kalau yang B ini kan secukupnya betul menurut Anda cukup ya. Makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. Ah, ini lebih tepat nih. Ya, karena kan memang akan di SPJ kan tuh, harus ada kwitansi ya. Nah, kalau kalian makan dengan jumlah secukupnya saja tapi tidak meminta kwitansi, maka itu juga kurang tepat ya. Kalian harus memberikan kwitansi kepada staf yang mengurusi SPJ ya, atau bendahara atau apapun itu. Jadi yang tepat adalah makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. Oke? Jawabannya adalah E. Lanjut nomor 5 ya. Gampang ya kira-kira ya. Makanya saya bilang soal TKP ini pokoknya cari yang ideal-ideal ya, yang jelek-jelek tuh kalian coret. Nanti kalian akan dapat poin maksimal. Kalau poin maksimal kalian dapat, kalian bisa lumbung poin dari sini. Gitu, Jones. Nomor 5, jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan sangat besar dan yang bayarannya sangat besar juga ya, maka Anda akan apa nih? Yang nyeleneh, takut, coret ya. Masa ya takut sih? Ya walaupun kalian takut lah, nggak pede ya. Ya itu simpan aja dalam hati kalian ya. Kalau untuk soal seperti ini harus dicoret ya. Oke. Merasa terharu ya. Ini juga kalian kalau sampai terharu ya luar biasa ya. Saya mau dapat pekerjaan besar senang saya, semangat saya. Kalau sampai terharu ya mungkin ada beberapa, tapi sekali lagi simpan aja dalam hati kalian. Jangan kalian pilih ini. Merasa terharu, baper ya. Baper nggak boleh ya. Biasa aja ya. Banyak orang biasa aja. Ya ini juga nyeleneh ya, nggak usah ya. Nah, antara A dan B, kira-kira yang mana yang paling tepat? Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda? Betul ya. Ya, tepat sekali. Lebih bersemangat juga tepat sekali ya. Ini menunjukkan kalian menyukai tantangan ya. Nah, cuman memang menurut saya yang paling maksimal poinnya adalah A ya. Karena bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Ingat tadi kategori soalnya apa? Salah satunya adalah profesionalisme. Ketika bicara profesionalisme berarti ya Anda harus akuntabel, harus bertanggung jawab, harus berintegritas, harus profesional dalam bekerja dan lain-lain ya terkait pekerjaan. Nah ini, dan tidak melebihi tugas dan fungsi Anda sesuai jabatan yang Anda pegang. Jadi menurut saya yang paling maksimal poinnya adalah opsi A. Oke? Oke, kita nomor 6. Anda diminta untuk memberikan materi training di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa dari kampus ternama. Reaksi Anda adalah diminta untuk memberikan materi training ya, jadi narasumber ya. Oke, pesertanya kebanyakan mahasiswa dari kampus ternama. Wow, luar biasa. Ini sebuah challenge buat Anda ya. Apa reaksi Anda? Meminta orang lain saja. Ini salah ya. Anda itu diberikan kesempatan yang besar ya, tapi Anda minta orang lain. Nyeleneh ya, nggak boleh ya. Mencoba menjelaskan sebisanya, ini nyeleneh ya, coret. Ya, apalagi nyeleneh. Oke, bantuan rekan ya. Ini nggak terlalu nyeleneh lah. Oke, antara B, D, dan E ya. Oh ini, agar sesi materi ditunda. Nggak boleh ya, maksudnya kita sudah diberikan kesempatan untuk jadi narasumber, tapi kemudian kita minta ditunda, itu kurang etis ya. Kita harus mengikuti apa rencana yang sudah disiapkan oleh panitia ya, gitu kira-kira. Jadi ini juga menurut saya jawaban yang nyeleneh. Berarti antara D sama E. Ya, ini mungkin kenapa sih ditanyakan seperti ini ya? Mungkin Anda adalah seorang mahasiswa, tiba-tiba Anda diminta narasumber ya, yang pesertanya adalah mahasiswa ternama, mungkin Anda bisa gugup ya, khawatir gitu ya, makanya diujikan. Nah, di sini meminta bantuan rekan untuk menyusun materi bisa juga ya. Kalian minta bantuan rekan-rekan yang sudah lebih paham, lebih berpengalaman dan memiliki materi-materi yang lebih lengkap dibanding Anda. Ini juga bisa berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan juga tepat ya. Kalian bikin materi kemudian nanti tenang, fokus. Ini menunjukkan bahwa Anda bisa menguasai pekerjaan atau tanggung jawab yang diemban sebagai narasumber. Nah, ingat ya kategori tadi ya. Jadi D dan E ini maksimal poinnya antara 4 dan 5. Tapi menurut saya yang paling maksimal adalah E ya. Silakan kalau kalian menurut kalian, Kak ini menurut saya paling maksimal adalah D. Kita adalah tim, kita bisa
meminta bantuan rekan kerja dan lain-lain bla 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 gitu ya. Silakan posting di kolom komentar dan disertai dengan argumentasi Anda. Nah, kita saling diskusi nanti. Oke, kita lanjut nomor 7 Jones ya. Tawaran beasiswa begitu banyak, namun pasangan Anda tidak mengizinkan Anda untuk mengambil beasiswa dengan alasan Anda tidak fokus pada pekerjaan dan keluarga. Maka Anda akan, nah ini pasangan ya, bilangnya pasangan ya. Ya untuk kalian yang masih jomblo ya, bukan berarti kalian mengabaikan soal ini ya. Jangan di skip ya, harus tetap dikerjakan ya. Jones yang jomblo ya, jomblowati ya. Ya anggap saja kalian sudah punya pasangan ya. Tapi di sini pasangan di sini bukan berarti pacar atau apapun itu ya, nggak boleh ya, dosa pacaran ya. Maksudnya adalah suami atau istri ya, sudah menikah. Ya oke. Nah ini kan keluarga tuh, maksudnya sudah menikah ya, suami atau istri, oke. Bukan ini ya, pacar ya nggak boleh ya. Maka Anda akan, mana nih yang nyeleneh? Marah, nah, nggak boleh ya, ini nyeleneh banget. Sedih, orang sekarang, anak sekarang bilangnya emang sedih ya. Nah, ini emang sedih. Ini sesuatu yang nyeleneh ini pasti poinnya kecil, coret aja. Memakluminya, ya bisa lah ya, bisa lah. Kadang-kadang kita maklum ya, pasangan kita mungkin suami atau istri kita mungkin memikirkan hal lain yang menurutnya lebih penting atau lebih strategik gitu ya. Bisa meminta pasangan untuk mempertimbangkannya, bisa juga kita saling diskusi lah ya, saling diskusi sebagai seorang suami atau istri. Keluar dari pekerjaan ya apa ya, pada prakteknya sih adalah yang beberapa ya akhirnya demi kuliah, oh iya rekan saya kemarin di kampus apa namanya, tempat saya kuliah sekarang ini, dia ambil doktor ya ilmu ekonomi, kemudian dia dapat beasiswa ya, kemudian dia keluar dari pekerjaannya demi bisa fokus untuk menyelesaikan kuliahnya dan fokus juga sambil ngurus istri dan anak ya. Akhirnya dia resign dari tempat bekerja, dan tentunya dia dengan harapan setelah lulus kuliah dia juga bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Ini juga bisa lah ya, keluar dari pekerjaan. Nah tapi yang mana yang paling ideal ya? Nah, tadi sudah kita coret yang nyeleneh-nyeleneh, kita pilih yang paling ideal. Memakluminya bisa, meminta pasangan. Nah, menurut saya paling baik adalah mempertimbangkannya ya, meminta pasangan untuk mempertimbangkannya, karena bagaimana bukan hal-hal baik itu harus dikomunikasikan. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian tidak egois, kalian bisa dalam bekerja nanti ketika ada perbedaan pendapat kalian harus bagaimana. Nah, ini kan dicontohkan dengan pasangan kalian ya. Kalian diskusi, mencari solusi dan lain-lain. Jadi menurut saya opsi C lebih paling tinggi poinnya ya. Kalau keluar dari pekerjaan bukan solusi yang terbaik ya, artinya ya kalian harus mempertimbangkan matang-matang ya. Apakah kalian sudah punya sumber penghasilan lain ya? Apakah kalian nanti tidak memikirkan dampak selanjutnya dan seterusnya ya. Ini kurang tepat. Jadi yang paling maksimal poinnya adalah Charlie. Oke, begitu kira-kira ya cara menyelesaikan soalnya. Nomor 8, mengangkat telepon pada saat rapat menurut saya apa nih? Lagi rapat terus tidung. Angkat, halo, ganggu banget nanti ya. Ya artinya coba ya kita bahas ya. Boleh saja, tidak boleh asal ini soalnya simple tapi pusing ya, mikirnya lama nih. Untuk nyari yang nyeleneh aja kayaknya susah juga ya. Tidak boleh, ini terlalu ini ya apa, coret lah, ini terlalu nyeleneh lah. Boleh asal pimpinan menyetujui, boleh asal tidak ketahuan. Nah, ini juga nyeleneh ya. Ya berarti kan sesuatu yang salah, ini nggak boleh ya. Berarti antara A, C, dan D. Boleh saja, ini bisa ya, nggak ada larangan ya, boleh-boleh saja ya. Tinggal bagaimana kalian tidak mengganggu rapat sebetulnya ya. Boleh asal pimpinan menyetujui, ini juga betul, cuman pimpinan menyetujui, apakah kalian harus selalu minta izin, Pak, izin angkat telepon gitu ya? Kan enggak, saya kira pimpinan kita sudah apa ya, sudah profesional ya, sudah profesional dengan kita, artinya ketika ada telepon yang bisa saja itu hal yang penting, maka perlu kalian angkat. Kalian nggak perlu minta izin lah. Tinggal bagaimana caranya kalian mengangkat telepon tapi tidak mengganggu jalannya rapat gitu ya. Ya bisa izin keluar dulu segala macam baru angkat telepon gitu kan. Oke. D, boleh asal sudah memberi usulan dan kontribusi ide dalam rapat. Ya ini juga menurut saya kurang tepat ya. Artinya ya
sudah atau belum kalian memberikan usulan tidak ada kaitan dengan angkat telepon ya. Ya, angkat telepon aja. Yang penting sekali lagi tidak mengganggu pekerjaan. Kalian harus profesional. Kalian harus tunjukkan kepada tim kalian atau rekan kerja atau mungkin mitra kalian bahwa ketika sedang rapat kalian tidak menjadi pengganggu. Itu saja sih yang poin utamanya gitu ya. Jadi C sama D ini betul ya, tapi kurang tepat menurut saya ya. Yang paling maksimal saya kira A, boleh saja, udah simple. Boleh saja, kita serahkan kalian gimana caranya kalian mengangkat telepon dengan baik dan benar gitu ya. Oke, nomor 9. Karena sebagian pegawai pulang kampung dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh pimpinan. Sementara itu, saya telah berjanji kepada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Sikap saya, nah ini sesuatu dilema ya, keadaan dilema ini sering terjadi di antara kita semua ya. Antara urusan keluarga dengan urusan pekerjaan ya, itu sesuatu yang sama-sama penting. Nah, kira-kira kalian harus pilih yang mana kan gitu ya. Oke, kita cari yang nyeleneh ya. Tetap mengambil cuti, ini nyeleneh nih. Udah orang ini diminta nunda cuti malah tetap mengambil cuti gitu ya. Tanpa basa-basi gitu ya. Ini ya kalau misalkan ada embel-embel misalnya dengan menyampaikan bahwa orang tua sedang dalam kondisi yang tidak baik bla bla bla, mungkin bisa ya, tapi kalau tetap mengambil cuti ya kan ngeselin. Oke, memberikan pengertian kepada orang tua ini bisa ya, bukan nyeleneh ya. Apalagi nih, meminta teman untuk menggantikan penundaan cuti ini juga nggak boleh ya, maksudnya sesuatu yang kalau sama teman tuh bikin ngeselin ya, jatah kita gitu kan, menggantikan penundaan cuti ya. Ini juga saya pikir poinnya kecil ya. Nah, ini BCD, tinggal BCD ya. B, memberikan pengertian kepada orang tua. C, memberikan pengertian kepada pimpinan. Ini nyeleneh juga nih, masa pimpinan kan yang ini ya, yang mitra rekan kerja kita ya. Masa ya kita berikan pengertian agar diperbolehkan pulang kampung ya. Apalagi dalam kondisi pandemi gini kan. Udah tahu pemerintah larang gitu kan, malah ngasih pengertian gitu kan, nggak boleh ya. Ini salah, bukan salah, ini poinnya kecil ya. Berarti antara B dan D. D, meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua, ini juga bisa ya. Artinya mungkin ya karakteristik orang tua kali ya, kalau misalkan dengan hanya satu anak gitu ya, mungkin masih gimana gitu. Tapi kalau sudah lebih dari satu anak, membujuk atau memberikan pengertian mungkin bisa ya. Oke, yang mana yang dipilih ya? Saya kira sama-sama sulit ya, antara B dan D. Kalian akan dapatkan poin antara 4 atau 5 ya. Nah, prinsipnya guys ya, prinsipnya Jones ya. Ketika kalian menghadapi soal seperti ini ya, yang menyisakan 2 opsi jawaban yang sangat sulit untuk dipilih ya, tolong jangan memakan waktu ya. Artinya jangan terjebak dalam suasana yang penasaran nih yang mana, mikir terus habis waktu kalian ya. Ingat ya, kalian hanya punya waktu 100 untuk 110 menit. Jadi ketika 2 opsi jawaban susah dipilih, pilih saja salah satu. Dapat 4 poin aja udah lumayan kan. Karena kan banyak gitu kan, 4 poin 5 poin banyak. Jadi pilih aja salah satu. Kalian harus segera move on ya, kalian harus segera move on ke soal berikutnya. Save waktu kalian, hemat waktu kalian ya. Kira-kira seperti itu. Ya udah, langsung aja coret misalnya Bravo, dah lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Nah, ketika nanti kalian masih punya banyak waktu sisa, nah kalian bisa kembali ke soal tersebut. Nanti kalian lihat kira-kira mana yang masih kurang tepat ya, yang mana kira-kira yang lebih tepat gitu ya. Oke, nomor 10, Anda adalah ketua bidang kewirausahaan di sebuah organisasi. Pada suatu saat Anda ditegur oleh pimpinan karena ada program-program yang belum terlaksana sampai pada akhir periode kepengurusan. Maka yang akan Anda lakukan adalah gimana? Ayo. Mana clue-nya nih? Ditegur karena ada program yang belum terlaksana sampai dengan deadline atau akhir periode kepengurusan. Oke, seperti biasa kita cari yang nyeleneh-nyeleneh, mencari alasan agar tidak dimarahi ya. Ini nyeleneh banget ya. Coret. B, tidak meminta maaf. Oke. Nah, ini juga ya, mengatakan bahwa hal yang harus Anda kerjakan sangat banyak sehingga membutuhkan banyak waktu, bla bla bla. Ini juga nyeleneh ya, terkesan mengadi-ngadi ya. Terkesan mencari-cari alasan ya. Oke.
menerima risiko, meminta maaf pada jajaran pengurus, segera mengurus kelanjutan programnya. Nah, ini tinggal B, C, dan E nih poinnya nih ya. 3, 4, atau 5 poin yang dapat kalian dapatkan ya. Menerima risiko ya sebenarnya jelas ya. Memang risiko pekerjaan ketika kalian mendapatkan jabatan atau peran ya, kalian memiliki tugas dan fungsi yang di situ kalian harus menerima risiko pekerjaan. Ini artinya ya sudah embedded ya dalam diri kalian ya. Tidak perlu disampaikan di sini gitu. Nah, makanya ini poinnya juga saya kira tidak maksimal ya. Oke, C, meminta maaf pada jajaran pengurus. Ya memang ya, meminta maaf itu perlu ya ketika kita melakukan kesalahan, ya baik itu kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja gitu ya. Kayak gini kan mungkin saja ada hal-hal lain sehingga kalian memerlukan waktu yang extend ya, perpanjangan waktu ya. Jadi kalian minta maaf. Bisa saja, tapi untuk hal-hal seperti ini kurang ideal ya. Ya nggak perlulah kalian minta maaf ya. Kalian harus menunjukkan saja kinerja kalian gitu kan. Nah, kemudian yang D, segera mengurus kelanjutan programnya. Ini yang tepat menurut saya. Nggak perlu kalian minta maaf ya, nggak perlu kalian menyatakan bahwa ini sudah resiko saya. Tidak perlu. Yang perlu kalian tunjukkan adalah kalian harus melanjutkan kelanjutan programnya. Sudah, ketika sudah melewati batas waktu, sudah nggak usah dipikirin, tetap lanjutkan pekerjaannya, accelerate, percepat sampai selesai. Tapi tentu dengan kualitas yang sesuai target, sesuai yang diharapkan. Jadi opsi jawaban yang paling maksimal poinnya adalah menurut saya delta. Oke, saya kira itulah materi dan apa yang bisa saya sampaikan buat kalian ya, Jones. Sekali lagi, tetap fokus dalam mengerjakan soal ya. Untuk kalian yang sudah selesai SKD dan lolos passing grade, saya ucapkan selamat. Dan ingat, kalian masih ada lagi tahapan berikutnya yaitu SKB. Maka dari itu segera persiapkan diri kalian untuk belajar untuk bisa menyelesaikan soal SKB dengan cepat. Dan untuk kalian Jones yang masih kurang beruntung ya, tidak lolos passing grade ya, tetap semangat ya, tetap bersabar. Jangan kalian putus asa, karena biar bagaimanapun banyak di antara kita yang lolos CPNS, lolos passing grade tapi berkali-kali ya setelah sebelumnya diliputi beberapa kegagalan. Jadi itu hal yang wajar Jones. Dan untuk Jones semua yang masih nanti ujiannya, berarti kalian masih punya waktu luang, maka saran saya manfaatkanlah waktu luang tersebut untuk terus belajar, terus latihan soal. Ingat, dosis dari saya 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.